Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Torik Aiksan dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jember. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Machine Learning dengan judul Klasifikasi Penyakit Jantung menggunakan algoritma KNN. Dataset yang saya gunakan adalah heart heart disease yang bersumber dari uji machine learning repository dan tersedia juga di Kaggle. Saya akan menjelaskan seluruh langkah mulai dari pemahaman dataset, pre-processing hingga evaluasi model. Berikut langsung saja kita mulai. Pertama, mari kita kenali dataset yang digunakan. Dataset ini bernama Heart Disease yang berisi data rekam medis jantung atau data rekam medis pasien untuk memprediksi apakah seorang mengidap penyakit jantung atau tidak. Dataset ini memiliki 600 baris data dan 14 kolom dari 13 fitur input dan satu fitur output yang yaitu kolom target. Berikut penjelasan masing-masing fitur. Nah, untuk fitur age yaitu usia pasien, dan untuk seks itu untuk jenis kelaminnya. Jika laki-laki itu 1 dan 0 untuk perempuan. Kemudian CP itu untuk tipe nyeri dada dengan rentang 1 sampai 4 dengan tipe data ordinal. Kemudian ada TRITS BPS yaitu tekanan darah istirahat. Kemudian ada COL untuk kolesterol serum dan FBS untuk gula darah puasa. Kemudian ada RESTAT untuk hasil elektrokardiografi, kemudian ada TALATS untuk detak jantung maksimum, kemudian ada XM untuk angina akibat olahraga, kemudian ada OLPIC sebagai deskripsi dari depresi ST akibat olahraga, kemudian ada SLOP, deskripsi kemiringan segmen, kemudian ada CA, jumlah pembuluh darah, kemudian thalassemia, kemudian ada target yaitu output, ada penyakit jantung atau tidak dengan ditandai 1 jika iya, kemudian 0 jika tidak. Jika diklasifikasikan berdasarkan tipe datanya, itu ada data nominal, yaitu kategorikan tanpa urutan, yaitu ada seks, FBS, Xeng, PAL, dan target. Kemudian untuk ordinal ada CP, ada Rextech, ada Slope, dan CA. Dan untuk tipe continue ada Edge, ada Traps, ada Toll, ada Telex, dan ada Outpick. Oke, untuk langkah berikutnya adalah mengecek apakah ada data yang hilang atau kosong di dalam dataset. Untuk pertama, kita membuat codingan untuk mengimport data dan untuk meloadingkan datanya. Berikut untuk informasi dataset. Berikut untuk informasi tipe data. Oke, berikut untuk pengecekan data atau missing value-nya. Nah, bisa dilihat pada tabel pengecekan missing value, terlihat tidak ada missing value pada datasheet. Hal ini jadi dikonfirmasi di head map missing value yang ditampilkan sepenuhnya berwarna ungu gelap. Meskipun dataset ini sudah bersih, namun penting untuk tetap melakukan pengecekan. Ini jika seandainya ada missing value, kita bisa mengisinya dengan metode median untuk data numerik continue atau modus, yaitu nilai yang paling sering muncul untuk data kategorikal. Nah, untuk tahap selanjutnya, sekarang kita cek distribusi atau keseimbangan jumlah data antar kelas. Dataset ini memiliki dua kelas, yaitu kelas 0, yaitu pasien yang tidak sakit jantung sebanyak 335 data atau sekitar 55,8%, dan kemudian kelas 1 yakni sakit jantung dengan jumlah data 40,42%. Nah, untuk rasio ketidakseimbangannya yakni 1,26 dibanding 1, dan dataset ini cukup seimbang disebabkan oleh rasionya kurang dari 1,5 dibandingkan 1. Berikut untuk analisis distribusi kelas dataset. Meskipun perbedaan tidak terlalu besar, kita tetap perlu menyeimbangkan data agar model tidak bisa agar modelnya tidak bias terhadap kelas yang lebih banyak. Nah, untuk itu kita akan menggunakan metode SMOD yang akan dijelaskan nanti. Dari pie chart terlihat bahwa proporsi kedua
kelas mendekati seimbang, namun tetap perlu penanganan agar hasil klasifikasi lebih adil dan akurat. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian encoding atau pengkodean data kategorikal menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Sebagian besar fitur dalam dataset ini sudah dalam bentuk numerik sehingga tidak memerlukan encoding tambahan. Misalnya, untuk sex sudah biner, kemudian FBS dan X yang juga sudah biner. Fitur CP, Restek, dan C sudah berupa angka ordinal. Satu-satunya fitur yang perlu di-encode adalah fitur tall. Karena nilainya adalah 3, 6, dan 7 yang tidak berurutan. Maka kita akan terapkan label encoding sehingga nilai 3 menjadi normal, kemudian nilai 6 menjadi fixed defect, dan 7 menjadi reversible defect. Nah, setelah encoding, semua fitur sudah dalam format numerik yang siap untuk diproses. Dan untuk tahap selanjutnya adalah normalisasi data. Normalisasi sangat penting, terutama untuk algoritma KNN, karena KNN menghitung jarak antar data. Jika skala data berbeda-beda, fitur dengan nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak. Kita menggunakan metode min-max normalization dengan rumus berikut. Xscale sama dengan X dikurangi Xmin dibagi dengan Xmax dikurangi Xmin. Hasilnya semua nilai berada dalam rentang 0 sampai 1. Bisa kita lihat pada grafik perbandingan. Berikut untuk visualisasinya. Sebelum dan sesudah. Sebelum normalisasi, fitur H memiliki rentang di antara 29 hingga 77. Kemudian sebelum normalisasi, fitur col itu di antara nilai 126 hingga 564. Kemudian setelah semua normalisasi, semua fitur memiliki nilai antara rentang 0 dan 1. Distribusi bentuk datanya itu tetap sama, hanya skalanya yang berubah. Ini memastikan setiap fitur berkontribusi secara setara dalam perhitungan KNN. Dan untuk tahap berikutnya, sekarang kita akan tampilkan pairplot dari dataset. Pairplot adalah visualisasi yang menampilkan hubungan antar pasangan fitur sekaligus dalam satu gambar. Nah, pada pairplot ini, titik biru mewakili yaitu pasien yang tidak sakit jantung. Kemudian titik merah pada gambar berikut mewakili pasien yang sakit jantung, dan grafik pada diagonal menampilkan distribusi KDE dari masing-masing fitur. Dan grafik di luar diagonal, grafik yang berada di luar diagonal menampilkan scatter pola plot hubungan dua fitur. Dari pairplot ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada hubungan X dan TALATS, pasien sakit jantung cenderung memiliki detak jantung maksimum yang lebih rendah. Kita bisa melihat titik merah cenderung berada di bawah. Dan kedua, fitur outpeak memberikan separasi yang cukup jelas. Pasien sakit jantung memiliki nilai outpeak yang lebih tinggi dibanding yang tidak sakit. Dan ketiga, fitur call atau kolesterol menunjukkan distribusi yang cukup tumpang tindih antara dua kelas. Artinya, kolesterol saja tidak cukup untuk membedakan pasien yang sakit dan tidak sakit. Dan secara keseluruhan, kombinasi dari semua fitur yang akan digunakan oleh model KNN untuk melakukan klasifikasi. Untuk selanjutnya, setelah eksplorasi data selesai, kita akan terapkan SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique untuk menyeimbangkan jumlah data antar kelas. SMOT bekerja dengan cara membuat simpel sintetis baru untuk kelas minoritas. Berbeda dengan duplikasi sederhana, SMOT ini menggunakan interpolasi antara data yang sudah ada sehingga sampel baru yang dihasilkan bervariasi dan menghindari overfitting. Hasilnya bisa kita lihat. Berikut, sebelum SMOT kelas 0 ada 335 data. Untuk kelas 1-nya ada 265 data dengan total 600 data. Kemudian sesudah SMOT kelas 0 ada 335 data dan kelas 1 ada di 335 data dengan total 670 data. Kedua kelas sekarang memiliki jumlah yang sama persis, sehingga model tidak akan bias terhadap salah satu kelas. Kemudian pada tahap selanjutnya,
kita bagi dataset menjadi data training dan data testing. Kita split datanya. Artinya 80% untuk training, yakni 536 data digunakan untuk melatih model. 536 data untuk melatih model dan 20% untuk testing, yakni 134 data digunakan untuk menguji modelnya. Data training 80% dan data testingnya 20%. Berikut untuk distribusi kelasnya. Kita juga menggunakan certified split yang memastikan proporsi kelas 0 dan kelas 1 tetap seimbang, baik di data training maupun di data testing. Hasilnya, training 268 data kelas 0 dan 268 data kelas 1. Untuk testingnya 67 data kelas 0 dan juga 67 data di kelas 1. Dengan pembagian ini, dengan pembagian model berikut, model mendapatkan data yang lebih cukup sekaligus data uji yang representatif. Dan untuk pada tahap selanjutnya, kita sekarang masuk yaitu pada pemilihan K-optimal untuk algoritma KNN. KNN atau K-nearest neighbor adalah algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan kedekatan jarak. Ketika ada data baru, algoritma mencari K tetangga terdekat dari data training, lalu mengklasifikasikan data baru berdasarkan kelas mayoritas dari K tetangga tersebut. Untuk mencari K optimal, kita menggunakan cross validation. 5 volt dengan mencoba nilai K dari 1 hingga 30. Cara kerja cross validation yaitu data training dibagi menjadi 5 bagian model. Dilatih 5 kali dengan setiap kali menggunakan 4 bagian untuk latih dan 1 bagian untuk validasi. Lalu hasilnya di rata-rata. Nah, berikut untuk dari grafik yang tampil atau yang terlihat bahwa K sama dengan nilai optimalnya terlihat 95,90%, menghasilkan akurasi cross validation tertinggi yaitu sebesar berikut. Nah, nilai K inilah yang akan kita gunakan untuk melatih model finalnya. Kemudian kita akan lanjut ke confusion metric. Nah, berikut adalah training model KNN-nya. Data testingnya berikut, kemudian prediksinya ini, dan akurasi trainingnya yakni 100%. Kemudian untuk akurasi testingnya 95,52%. Lanjut ke confusion metric. Setelah model dilatih dengan K optimal, kita uji performanya menggunakan data testing dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk confusion metric. Confusion metric adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi model. True negatif atau TN, model memprediksi pasien tidak sakit. Dan aktualnya memang tidak sakit. Ini adalah prediksi yang benar. True positif atau TP, memprediksi pasien sakit. Dan false positif, model memprediksi pasien sakit padahal aktualnya tidak sakit. Ini disebut type error. Dan untuk false negatif ada 2. Model memprediksi tidak sakit padahal aktualnya sakit, ini disebut type 2 error. Dalam konteks medis, false negatif adalah yang paling berbahaya. False negatif adalah yang sangat berbahaya dalam konteks medis. Karena pasien yang sebenarnya sakit tidak terdeteksi dan tidak mendapat penanganan yang tepat. Maka dari itu kita lanjut ke evaluasi model atau classification report. Berikut adalah langkah terakhirnya. Berikut ada 4 metrik utama. Yang pertama ada akurasi. Akurasi ini mengukur proporsi prediksi yang benar dari total seluruh prediksi. Dan berikut untuk rumusnya. Dan selanjutnya yang kedua, itu ada precision. Precision itu atau sensitivitasnya. Presisi mengukur semua
Presisi itu mengukur semua yang diprediksi positif ataupun sakit. Berapa persen yang benar-benar positif. Dan untuk rumusnya seperti ini. Lanjutnya yaitu recall. Recall atau sensitivitas, recall mengukur dari semua yang aktual, positif atau benar-benar sakit. Berapa persen yang berhasil terdeteksi oleh model. Dan untuk rumusnya seperti berikut. Keempat, yakni F1 score adalah harmonic mean dari precision dan recall. Dari precision dan juga recall. Sehingga memberikan keseimbangan antara keduanya. Rumusnya adalah 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Secara keseluruhan, model KNN yang kita bangun menunjukkan performa yang sangat baik dengan metrik evaluasi. Dengan metrik evaluasinya di atas 90%. Begitu perbandingan metrik evaluasi pada berbagai rasio split. Untuk kesimpulannya, matching value tidak ada. Encodingnya pada fitur tol dan penyimbangan SMOD dari 600 hingga 670 sampel seimbang. Untuk normalisasinya itu min max scaling. Untuk splitnya 80% training dan 20% untuk testing. Dan untuk K-optimal 1. Dan distance-nya Euclidean. SMOD efektif menyimbangkan dataset untuk training yang adil dan recall tinggi penting untuk menghindari misdiagnosis. Baik demikian presentasi tentang klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma KNN atau K-Near-Snackbor. Sebagai kesimpulan, datasheet yang digunakan adalah Heart Disease Datasheet dengan 600 baris dan 14 fitur. Untuk source code akan saya upload di link GitHub. Dan berikut, terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.